Bismillah, hari ini Selasa 1 Januari 2013. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita yang tertulis di grup dakwah tauhid. Adapun sigoh dari soal-soal pertanyaan tidak akan kami baca secara detail. Adapun para members ataupun pengunjung yang ingin melihat pertanyaan secara detail bisa melihat kepada layangan kami yang ada layangan bergambar. Maka pertanyaan ke-8 dari Abu Ahmad Herianto yang menanyakan tentang permasalahan doa setelah tasyahud dan apakah doa tersebut sesuai dengan hajat kita dari ucapan kita ataupun harus dari lafaz-lafaz di dalam Al-Quran. Maka kita jawab biidznillah dengan taufiknya dan ilmunya bahwa permasalahan doa setelah tasyahud adalah hadis yang warid di situ, hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari Al-A'mash, haddatsani Syaqiq an Abdullah, dan dari Imam Ibnu Hibban dari jalan Syu'bah, akhbarana Abu Ishaq, dan di sinilah As-Sabi'i, akhbarana Abul Ahwas an Abdullah, dan Abdullah di sini adalah Ibnu Mas'ud. Maka kedua jalan tadi semuanya bergabung kepada Ibnu Mas'ud. Madarul hadisnya dari Ibnu Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza jalasa ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Maka kata Rasulullah SAW, jika seseorang duduk dalam tasyahud, maka dia membaca doa tadi. Yang menjadi poin pendalilan di sini tentang permasalahan doa, lafaz yang datang setelahnya, summa liyatakhayyar minad du'a ba'du. Kemudian orang yang salat itu mencari doa yang dia inginkan setelah pembacaan tasyahud tersebut. A'jabahu ilaihi yad'u bihi. Apa-apa yang dia inginkan, yang dia butuhkan, maka dia berdoa dengan lafaz tersebut yang dia inginkan. Maka hadis ini telah sepakat para ulama, yang makna sepakat ini bukan ijma, tetapi banyak para ulama memandang dengan hadis ini menjadi dalil tentang bolehnya berdoa setelah tasyahud. Namun terjadi khilaf tentang permasalahan doa yang dipergunakan di dalam tasyahud tersebut. Maka para ulama terbagi menjadi dua argumentasi. Argumentasi yang pertama adalah ucapan jumhur ulama, yang diantara mereka 3 dari ulama al-madzahib al-arba'ah, seperti Imam Malik dan juga Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka menyatakan tentang bolehnya berdoa apa-apa yang diinginkan oleh orang yang sholat tersebut. Adapun menyelisihi dari jumhur Abu Hanifah, yang mana dia menyatakan tentang tidak boleh berdoa karena pada saat itu waktu sholat kecuali apa-apa yang warid dari Al-Quran, tidak boleh dari ucapan manusia. Dan Abu Hanifah di sini berdalil dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an." Maka salat itu tidak pantas dengan ucapan-ucapan manusia yang masuk ke dalamnya, kecuali tasbih dan takbir dan pembacaan ayat Al-Quran. Ini pendalilan dari Abu Hanifah. Maka mana yang rajih? Wallahu a'lam, al-ilmu indallah. Yang rajih bagi kita adalah ucapan yang pertama, ucapannya jumhur. Maka bagaimana menjawab ucapan Abu Hanifah yang berdalil dengan hadis yang kita sebutkan tadi? Kita jawab, hadis yang disebutkan Abu Hanifah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Namun tidak semua hadis sahih juga wajah pendalilan, poin pendalilannya itu sharih, jelas dan gamblang, sehingga bisa dipakaikan, diterapkan kepada permasalahan kita ini. Karena apa? Karena hadis yang disebutkan tadi sahih, tetapi poin pendalilannya tidak masuk, tidak sharih,
Karena apa? Karena hadis yang disebutkan sepotong tadi, asbabul wurudnya, sebab terjadinya hadis tersebut, ucapan Nabi tersebut, ada kisah yang di sini tidak disebutkan. Dan kisah ini kalau dibacakan, maka semua yang mendengar akan mengatakan bahwa hadis ini tidak ada sambung ataupun tali pautnya dengan permasalahan yang ada, tidak sharih. Adapun hadis ini menceritakan tentang Muawiyah ibn al-Hakam yang pada saat itu belum mengetahui bagaimana sifat-sifat yang dibaca di saat sholat, dan dia tidak mengetahui kalau sholat itu tidak boleh berbicara dari ucapan-ucapan manusia. Maka di dalam hadis Muawiyah ibn al-Hakam ini disebutkan, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah faramanil qaum bi absarihim. Maka di saat aku salat, mendapati Rasulullah SAW salat berjamaah dan aku salat, kemudian ada seorang dari jamaah di waktu salat bersin. Maka dia sudah mengetahui hukum orang yang bersin dijawab dengan yarhamukallah. Cuman di sini dia tidak mengetahui bahwa waktu salat itu lain. Maka dia jawab yarhamukallah di saat dia sedang salat. Faramanil qaumu bi absarihim. Maka semua orang-orang yang salat melirik kepadaku. Maka dia pun tidak mengetahui hukum di sini. Maka dia marah dan berkata, wa sakla amiyah ma sya'nukum tangduruna ilayya. Maka di sini dengan ucapan yang marah, apa yang kamu perbuat kepada kami? Apa yang aku perbuat sehingga kamu memandang kepada kami seperti itu? Itu maknanya. Maka para sahabat pun setelah mendengar ucapan Muawiyah ibn al-Hakam di saat salat yang bukan ucapan takbir ataupun tasbih ataupun pembacaan Al-Quran, mereka memukul paha-paha mereka agar memberhentikan ucapan tersebut. Maka diamlah Muawiyah memahami apa yang dilakukan oleh para sahabat. Maka setelah itu dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW dengan lafaz yang kita sebutkan tadi. Berkata Rasulullah SAW, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Quran. Maka wahai Muawiyah bin al-Hakam, tidak pantas kamu berbicara di waktu salat dengan ucapan-ucapan dari manusia, karena salat itu adalah tasbih dan takbir dan qiraatil Quran. Maka yang menjadi poin pendalilan bantahan kita kepada ucapan Abu Hanifah dari asbabul wurud di sini, di hadis ini yang kita sebutkan tadi, adalah pelarangan ucapan-ucapan yang tidak ada hubungannya dengan sholat dan tidak ada hubungannya dari nas dari Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah kisah marahnya Muawiyah bin al-Hakam sampai dia menyatakan wa sakla amiyah ma sya'nukum tangduruna ilayya. Nabi Muhammad SAW protes atas ucapan ini. Namun permasalahannya di sini lain. Permasalahannya di sini adalah Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada para sahabatnya setelah tasyahud agar memilih doa yang dia inginkan dari hajatnya, yang berdoa pada saat itu akan dikabulkan. Sehingga pemilihan doa di sini memang dianjurkan oleh Nabi. Bukan permasalahan seperti permasalahan ucapan Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami di saat dia marah. Berbeda sekarang, sehingga pendalilan Abu Hanifah salah kaprah diterapkan di permasalahan seperti ini. Maka kita katakan yang rajih adalah ucapan jumhur, yang mana dalilnya? Dalilnya di sini adalah hadis nas sharih dari hadis permasalahan yang ada dari hadis Ibnu Mas'ud sendiri. Karena Rasulullah SAW menyatakan summa liyatakhayyar minad du'a. Kemudian setelah itu agar dia itu mencari doa-doa yang diinginkan untuk berdoa pada saat itu. Dan faidah juga kalimat liyatakhayyar. Yatakhayyar di sini fi'il mudhari' majzum dengan lam. Maka lam di sini di ilmu nahwi dan juga di ilmu usul adalah lamul amr, dan di ilmu usul memberikan faidah kalau lam amr masuk kepada fi'il mudhari' dan menjazmkan mudhari' memberikan makna lam al-amr yang bermakna wujub. Maka banyak di dalam ayat dan al-hadis yang mana datang fi'il mudhari' majzum dengan lam amr memberikan makna wajib. Seperti misalnya di hadis, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'atain. Di sini falyarka fi'lun mudhari' majzum dengan lam.
maka wajib salat 2 rakaat jika masuk seorang kepada masjid, yakni tahiyatul masjid. Ini untuk contoh kasus saja. Maka di sini seperti itu. Namun di sini para ulama tidak memanjang wajib. Cuman di sini sekedar faidah saja, liyatakhayyar, agar para orang-orang yang salat itu memilih kata-kata yang dia inginkan dalam doa. Karena setiap orang berbeda doa-doanya. Ada yang berdoa ingin disembuhkan dari penyakit. Ada yang berdoa agar dinikahkan, karena dia merasakan bujangan itu mempunyai fitnah yang besar, fitnatun nisa. Apalagi nisa-nisa di mana-mana sekarang tidak ada adab, bagai orang-orang yang berjalan tanpa hijab dan sebagainya, meskipun di Facebook ataupun di jalan-jalan dan sebagainya. Maka doa di sini bebas untuk dipilih. Maka inilah yang rajih dari ucapan jumhur, wallahu a'lam. Kita tambah beberapa faedah di sini. Maka setelah kita mengetahui bolehnya berdoa dan bolehnya berdoa dari lafaz-lafaz yang kita inginkan, maka disunahkan agar melakukan pujian kepada Allah dahulu dan salawat kepada Nabi, baru setelah itu berdoa agar dikabulkan doa kita. Mana dalilnya? Dalilnya banyak, seperti di hadis Fadlah ibn Ubaid, di saat dia berkata dia berkata bahwa dia duduk bersama Nabi Muhammad SAW di masjid. Kemudian datang seorang laki-laki yang salat. Kemudian setelah salat, di tasyahudnya dia berkata, Allahumma gfirli warhamni, langsung berdoa. Maka berkata Rasulullah SAW, ajalta ayyuhal musalli, yani kamu terburu-buru dalam melaksanakan doa, wahai orang yang salat. Kemudian dia berkata, idza salaita faqa'atta fahmadillah bima huwa ahlahu wa shalla alayya summa ud'uhu. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kamu terburu-buru wahai orang yang berdoa dalam salatnya. Maka jika kamu duduk dalam tasyahud, maka pujilah Allah. Kemudian shalli alayya, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, summa du'uh, kemudian berdoalah. Kemudian disebutkan oleh Fadlah ibn Ubaid, summa dakhala rajulun akhar, maka masuk dan salat rajul yang lainnya, bukan orang yang pertama tadi. Kemudian dia setelah salat, ba'da dzalik fahamidallah wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal musalli ud'u tujab. Maka di saat Nabi Muhammad SAW melihat dan mendengar orang ini di saat tasyahud, kemudian dia memuji Allah dan juga bersalawat atasnya, maka berkatalah Nabi Muhammad SAW kepada orang yang salat ini, ayyuhal musalli, wahai orang yang salat, ud'u tujab, maka doalah sekarang, akan diijabahi doa kamu tersebut. Hadis ini datang dari Imam At-Tirmidzi, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasan, hadis yang hasan. Dan bahkan ada hadis lain yang dari sahabi yang lain, dari Abdullah bin Mas'ud. Berkata Abdullah bin Mas'ud, kuntu usolli wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar ma'ah. Falamma jalastu bada'tu bis-sana 'ala Allah, tsumma shalah 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsumma da'autu li nafsi. Kemudian aku berdoa dari apa-apa yang aku inginkan. Ini menjadi poin juga bagi ucapan jumhur tadi. Da'autu li nafsi, aku berdoa dari apa yang aku inginkan, dari hajat yang aku inginkan, sehingga bebas, tidak mesti dari Al-Quran dan yang lainnya. Maka berkata Nabi Muhammad SAW, sal tu'tah, maka mintalah kepada Allah saat itu, akan diijabahi permintaan kamu. Mintalah kepada Allah, maka akan diijabahi permintaan kamu tersebut. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, dan berkata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasanun sahih, dan sahih hadis ini, wallahu a'lam. Kita masuk kepada soal yang setelahnya, soal yang ke-9 dari Rizki Hasanah Danopa. Dia bertanya tentang permasalahan usul fikih, yang mana pertanyaannya apa yang dimaksud dengan am dan mutlak, dan tolong dibedakan di antara keduanya. Maka kita jawab dengan izin Allah dan taufik dan ilmunya. Makna dari permasalahan am dan juga mutlak itu adalah permasalahan yang ma'ruf di dalam ilmu usul fikih. Maka makna am
secara bahasa adalah global, menyeluruh. Dan adapun setelah istilah di ilmu usul, lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang menyeluruh secara globalisasi, lebih dari dua dan selebihnya. Ini menyatakan banyak. Seperti kita beri contoh misalnya seperti Allah menyatakan di dalam ayat Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusrin. Maka ucapan syahidnya di sini adalah al insana lafi khusrin, bahwa sungguhnya seluruh manusia itu dalam keadaan kesengsaraan ataupun kerugian. Maka lafadznya di sini yang umum adalah al-insan, seluruh manusia. Dan di ayat lain Allah menyatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu semuanya. Ini am, menyeluruh, dalam keadaan yang dhaif, yang lemah. Dan banyak ayat yang lain juga di lafaz lain, misalnya kullu man 'alaiha fan di dalam surat Ar-Rahman, maka seluruh apa-apa yang ada di muka bumi ini fan, yakni fana, akan didatangi malaikat maut dan mati. Dan di dalam ayat yang lain juga Allah menyatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun, seluruh hizb, seluruh golongan, yang mana golongan di sini tidak mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafus saleh, maka mereka itu ladaihim farihun, akan saling berbangga-bangga dengan apa yang ada pada mereka. Seperti kelompok-kelompok hizb, partai-partai yang ada di Indonesia, terutama untuk permasalahan partai duniawi, untuk meraih kursi, seperti partai demikian dan partai demikian dan partai demikian yang saya tidak tahu selama ini. Ini semuanya mengajak kepada pemilihan, pemilu, kursi dan sebagainya. Maka Allah katakan kullu hizbin bima ladaihim farihun, semua partai-partai yang ada yang selain mengajak kepada kitab Al-Quran dan Sunnah dan alaman haj salafus saleh, semuanya berbangga-bangga atas apa yang ada padanya dan mencerca kelompok yang lainnya dan bahkan saling bunuh-membunuh, dan ini terjadi pada saat pemilu dan sebagainya. Maka semua lafaz-lafaz yang kita sebutkan tadi semuanya umum. Maka adapun mutlak, apa-apa yang menunjukkan sesuatu yang banyak juga, tetapi banyaknya di sini tidak dikarenakan ada lafaz-lafaz yang umum, tetapi banyaknya di sini karena tidak ada pembantasan ataupun limited atasnya. Untuk contohnya, kita misalkan ucapan Allah Ta'ala, fatahriru raqabah min qibali ayyatamassa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagi orang-orang yang telah mendihar istrinya. Makna mendihar di sini adalah istilah Arab. Jika seorang laki-laki yang tidak mau kepada istrinya untuk bersenggama dengan istrinya, kemudian dia mencela istrinya, kamu seperti punggung ibuku, ini namanya mendihar. Maka diberikan iqab ataupun diberikan kafarah, harus membayar denda di sini. Allah menyatakan fatahriru raqabah min qabli ayyatamassa. Maka jika dia telah bertaubat sebelum dia mendatangi istrinya yang halal pada saat itu, karena dia telah bertobat, maka dia harus membayar tahriru raqabah, membebaskan budak. Yang menjadi poin di sini, raqabah di sini nakirah, fatahriru raqabatin, dan nakirah adalah dari lafaz-lafaz yang mutlak, yang masih di sini mujmal, masih di sini menyeluruh. Budak yang bagaimana? Budak yang kafir, budak yang muslim, budak yang laki-laki, budak yang perempuan, budak yang hitam, budak yang putih, dan sebagainya. Ini yang kita inginkan dari contoh mutlak. Maka kita simpulkan di sini perbedaan antara am dengan mutlak. Kita berikan gambaran secara detail dengan memberikan contoh kasus. Maka kita katakan dari kasus-kasus, misal examples yang kita sebutkan tadi, maka kita dapati perbedaan yang jelas. Pertama, am itu bersifat umum, yang mana kebanyakan dia dibantu dengan lafaz-lafaz yang menunjukkan umum. Seperti kita sebutkan di ayat tadi, wal asr innal insana, bahwa seluruh manusia itu. Kita katakan di sini umum, kenapa? Karena ada lafaz alif lam. Dan di ayat yang kedua, khuliqal insanu dha'ifa, maka seluruh manusia secara umum dalam keadaan dhaif.
Mana dalil keumumannya, amnya? Dibantu dengan alif lam yang masuk kepada al-insan, khuliqal insan. Dan demikian di ayat yang kita sebutkan tadi yang setelahnya, kullu man 'alaiha fan. Maka seluruh yang ada di muka bumi ini dia fana. Kita katakan ini lafaz yang am. Seluruh yang ada di muka bumi. Taib, mana pendalilan amnya? Dibantu dengan lafaz kullu. Maka lafaz kullu ini adalah adawat ataupun alat-alat yang membantu jumlah tersebut menjadi mujmal dan global. Dan begitupun kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka seluruh hizb, seluruh golongan itu akan memuji dan membangga-banggakan apa yang ada dan mencela kelompok oposisi-oposisi yang lainnya. Dan mana kalimat di sini yang menyatakan globalisasi secara umum? Kalimat kullu. Ini bedanya am. Kita kembali kepada mutlak. Adapun mutlak, meskipun pada hakikatnya dia bersifat umum dan menyeluruh secara global, tetapi di sini tidak dibantu dengan lafaz-lafaz yang khusus. Contohnya kita berikan tadi fatahriru raqabatin. Raqabatin di sini tidak masuk alif lam dan juga tidak masuk kalimat kullu dan sebagainya. Namun di sini bersifat umum bukan karena banyaknya, tetapi karena tidak ada yang mengikatnya, tidak ada limited, tidak ada yang membatasinya. Sehingga kalimat tersebut seakan-akan dia itu tidak banyak, tetapi masih bebas. Raqabahnya di sini budaknya ini budak yang bagaimana? Itu yang diinginkan. Kita ambil juga examples yang lain untuk lebih memahami. Contoh umum, kita bilang akrimut tullab. Maka jika datang tulab dengan alif lam di sini akrimut tullab, maka atulab di sini umum. Jika datang tolabul ilmi yang banyak, maka muliakanlah akrimut tullab. Maka muliakanlah para tolabul ilm. Dan para tolabul ilm di sini kita bilang am, bukan mutlak. Kenapa? Karena dibantu dengan alif lam yang masuk di sini kepada alif lam dinamakan alif lam istighraqiyah, seperti yang masuk juga kepada lafaz al-insan di ayat yang sebelumnya, khuliqal insanu dhaifan. Innal insana lafi khusr. Maka al-insan di sini am karena kemasukan alif lam al-istighraqiyah yang menunjukkan umum. Begitupun di sini kalimat akrimut tullab. Tulab di sini am karena dimasuki oleh alif lam istighraqiyah. Berbeda dengan mutlak. Mutlak misalnya kita misalkan dengan kalimat yang mendekati ini. Akrim taliban. Maka muliakanlah penuntut ilmu. Di sini penuntut ilmu di sini tidak umum. Namun di sini dia dalam keadaan nakirah, akrim taliban. Maka di sini kita katakan tidak bersifat umum tapi masih mutlak. Taliban di sini taliban yang bagaimana? Taliban yang menuntut ilmu syar'i, agama din kita, ataupun orang-orang yang menuntut ilmu duniawi seperti ilmu fisika, kimia, matematik dan sebagainya. Dan juga bersifat umum. Akrim taliban di sini meskipun dia itu bukan umum tetapi kita katakan mutlak, laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar dan sebagainya. Maka di sini bedanya antara mutlak dengan umum. Meskipun sama-sama bermakna global, namun umum diiringi dengan lafaz-lafaz yang khusus seperti kullu dan alif lam istighraqiyah. Adapun mutlak kebanyakan tidak diiringi lafaz-lafaz umum, namun dia bersifat nakirah. Yang mana keumumannya di sini bukan dia itu dikarenakan keumuman dengan lafaz-lafaz, tetapi keumuman karena tidak ada yang mentakyidnya, tidak ada limit, tidak ada batasan. Maka untuk lebih memperjelas lagi, kita masuk kepada kasus yang mengkhususkannya. Example, Allah menyatakan misalnya di dalam ayat yang tadi, kullu man 'alaiha fan. Maka seluruh yang ada di muka bumi ini adalah dia itu dalam keadaan fana. Maka di ayat yang setelahnya Allah mengkhususkan. Dikhususkannya dengan ayat ini di dalam surat Ar-Rahman Allah menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala saja dzul jalali wal ikram, dia itu tidak fana. Begitupun kita kembali kepada keumuman dan pengkhususan keumuman tersebut di ayat yang di surat Al-Asr. Allah menyatakan innal insana lafi khusrin.
bahwa sungguhnya seluruh manusia itu dalam keadaan kesengsaraan ataupun dalam keadaan kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dikecualikan dengan orang-orang yang disifatan tadi, bersabar dan memberikan nasihat kepada sesamanya dalam kebaikan dan sebagainya. Maka ini sifat dari pembeda antara am dengan mutlak. Kalau am itu pertama harus ada lafaz-lafaz yang mendukung, dan yang kedua pengkhususannya datang dengan lafaz-lafaz yang setelahnya ataupun yang tidak setelahnya, namun dipahami ada pengecualiannya. Berbeda dengan mutlak. Mutlak yang mengkhususkannya dinamakan muqayyad. Kalau tadi am, pengkhususannya dinamakan khas. Kalau mutlak, pengkhususannya dinamakan muqayyad. Dan muqayyad ini adalah dinamakan limit, pembatas. Kita kasih contoh di dalam ayat yang tadi, di mana Allah menyatakan tentang permasalahan kemutlakan ayat orang yang berbuat dihar harus membayar kafarah dengan fatahriru raqabah secara mutlak. Dan fatahriru raqabah di dalam ayat dihar ini, kafaratul dihar, bersifat mutlak. Raqabah yang bagaimana? Masih mujmal di sini, masih bersifat global. Tetapi di ayat lain Allah sebutkan tentang permasalahan orang yang membunuh muslim dalam keadaan kesalahan. Bisa dalam keadaan menabrak, kesalahan tertabrak dan mati, ataupun dia bermain senjata kemudian tidak sengaja dalam membersihkan senjata tersebut ada pelurunya, kemudian menimpa kepada saudaranya dan mati. Ini telah membunuh dalam keadaan tidak sengaja, maka harus juga membayar kafarah. Dan kafarahnya apa? Fatahriru raqabatin mu'minatin. Di sini raqabah nakirah, tetapi datang lafadznya mu'minatin. Dan mu'minatin di sini adalah sifat dari raqabah. Dan sifat mu'minatin dalam keadaan beriman ini, dia menjadi takyid, dia menjadi limit untuk raqabah tersebut. Sehingga para ulama semuanya menyatakan, kalau begitu orang yang membayar kafarah dihar di saat dia menyatakan kepada istrinya, kamu haram karena seperti punggung ibuku, sebelum dia melaksanakan senggama yang lainnya di hari yang lain dan dia telah bertobat, harus membayar kafarah raqabah. Raqabah yang bagaimana? Tidak secara mutlak, tetapi ditakyid dan diikat dan dilimit oleh ayat di dalam surat An-Nisa tentang permasalahan membunuh kaum muslimin dalam keadaan kesalahan, fatahriru raqabah mu'minah, dengan disifati yang mukmin. Sehingga bagi orang yang mempunyai kafarah dihar harus membayar budak yang mukmin. Sehingga di sini tidak ada bersifat mujmal lagi. Tidak dia itu kafir, tetapi harus mukmin. Ini yang dibedakan antara am dan mutlak yang insyaallah dipahami oleh semuanya. Adapun soal yang ke-10 dari Jaslillah, di mana dia menyatakan tentang bolehkah belajar abroad seperti di Yaman dan Damaj. Abroad di sini yang diinginkan oleh dia adalah di luar negeri, di mancanegara, seperti dimisalkan di sini Yaman dan Damaj. Dan apakah terkena hukum safar dan sebagainya, dan juga tentang pertanyaan beberapa orang yang dia itu salat dan makharijul huruf dan tajwidnya kurang tartil. Apakah salat bacaan Fatihah terutama akan diterima atau tidak? Maka wallahu alam kita jawab, permasalahan belajar ke luar negeri di sini dipermisalkan ke Damaj, Yaman. Ini adalah sebaik-baiknya tempat untuk belajar talabul ilm, dan ini adalah membaul ilm. Markas ini adalah sumber dan asasnya ilmu, karena di zaman Syekh Muqbil dakwah tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah yang ada hanya di Damaj, di So'dah, di Yaman ini. Di beberapa tempat di Hadramaut banyak, tetapi mengajak kepada sufiyah seperti di Tarim dan sebagainya yang diajari oleh Habib fulan dan fulan. Dan demikian di Shimal ataupun di utara seperti di tempat kita ini di San'a dan yang lainnya, semuanya Syiah dan madhab mereka Zaidiyah yang sama dengan Syiah. Kemudian Allah memilih Syekh Muqbil Al-Wadi'i menjadi mujaddid di Yaman, yang mana dia diberikan fadilah oleh Allah dengan ilmu dan juga kemampuan untuk berdakwah.
dan ini semuanya bukan dari Muqbil tetapi dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan dia menjadi mujaddid. Tersebarlah dari situ dakwah sunnah. Dari markaz ini menjadi markaz-markaz yang lain. Dari mamba al-ilm di sini mengeluarkan banyak ulama-ulama yang banyak diantaranya Syekh kita Yahya Al-Hajuri yang sampai sekarang memberikan dakwah di Damaj, terus khalifahnya Syekh Muqbil, dan juga masyayikh-masyayikh yang lain seperti Syekh Muhammad Al-Imam yang mempunyai markas juga di Ma'bar, dan masyayikh yang lain dari ahlu sunnah. Cuman yang jadi pertanyaan di sini, apakah jika saya belajar abroad di luar negeri itu terkena hukum safar? Maka dijawab, tentu harus dengan muhrim, mungkin dengan suami, mungkin dengan keluarga yang mahram, kakak, adik, ataupun orang tua, ataupun paman dan sebagainya. Karena telah diharamkan perempuan yang safar tanpa ada mahramnya. Seperti hadis yang muttafaq alaih dari Ibnu Abbas, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tusafirul mar'ah illa ma'adzi mahramin." Maka tidaklah seorang itu, perempuan terutama, safar, yakni harus perempuan dalam keadaan safar, maka tidaklah kecuali dia itu mempunyai mahram. Maka tidak boleh datang ke Damaj ataupun di tempat-tempat markas yang lainnya dalam keadaan tidak bermahram dan dia datang dari Indonesia, seorang perempuan datang dari Indonesia. Kecuali ada beberapa pengecualian yang butuh pembahasan di sini yang tidak ada waktu buat kita untuk membahasnya. Adapun soal yang kedua dari Jaslila ini, bagi mereka orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah secara baik dan benar, kalau jika hanya sekedar makharijul huruf ataupun tajwid, maka kita nasihati agar belajar ilmu tajwid dan juga mempelajari makharijul huruf. Makharijul huruf ha, kha, terutama orang Indonesia sama antara ha dan ha, dan juga antara ain dengan hamzah. Misalnya, dipelajari seperti ini, kemudian baru setelah itu memperbaiki sholatnya. Ini yang kita nasihati. Namun beda permasalahannya dengan beberapa orang yang memang cacat lisan, tidak bisa membaca masalah dengan benar, antara lam yang benar, makharij ra yang benar, makharijul huruf kha, makharijul huruf ha, karena pendeknya lisan tersebut ataupun lisan yang terpotong. Ataupun bagi mereka seperti disebutkan oleh Syekhuna Muqbil di pelajarannya sifat shalah di muhadarahnya, dia permisalkan badu, kata Syekh, yang tidak bisa baca tulis, maka dia membaca ayat an'amtu, misalnya siratal ladina an'amta alaihim, dia baca siratal ladina an'amtu alaihim. Perbedaan domir antara ta dengan tu, beda maknanya. Siratal ladina an'amta, kamu minta jalan yang lurus, yang mana jalan itu kamu nikmatkan, yakni kamu di sini kembali kepada Allah. Tapi orang Badui ini menyatakan yang tidak baca tulis an'amtu, dan dia sudah tua, kata Syekh. Maka untuk perbedaan sampai dhammah dan kasrah ini saja, Syekh memandang tidak apa-apa jika diganti dengan bacaan yang lainnya. Maka apakah ada untuk mereka bacaan-bacaan yang lebih mudah selain Al-Fatihah? Ada hadis yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dari Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya, dari hadis Ibnu Abi Aufa. Dari Ibnu Abi Aufa berkata, datanglah seorang badu kepada Nabi Muhammad SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inni la uhsinu minal Qur'an syai'an." Bahwa aku tidak bisa membaca Al-Quran yang bagus. Di sini ihtimalnya memang mungkin dia itu lisannya terpotong ataupun cacat, ataupun dia itu tidak bisa membaca tulis, tidak tahu dhammah kasrah. Seperti tadi, an'amtu, padahal aslinya an'amta alaihim, jadi an'amtu. Jadi malah apa-apa yang aku berikan dari jalan yang hak itu kepada dirinya, bukan kepada Allah. Ini adalah kesalahan yang fatal. Maka berkata orang ini, aku tidak bisa membaca Al-Quran secara bagus dalam ayat Al-Quran, terutama Al-Fatihah. Apakah aku harus membaca syai'an penggantinya? Fa'allimni syai'an yujzi'uni minhu, maka berikanlah kepadaku pengganti yang
aku ini bisa menggantinya Fatihah tersebut dengan sesuatu di sini. Maka berkata Rasulullah SAW, "Qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Maka bacalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu akbar, dan ini lebih mudah bagi kamu dari pembacaan ayat Al-Qur'an, terutama Al-Fatihah, dikarenakan di hadis yang lampau kita bahas bahwa seorang bisa dihitung rakaatnya jika membaca Al-Fatihah. Maka jika tidak membaca Al-Fatihah bisa dikarenakan tidak mengikuti imam karena dia terlambat, ataupun dia membaca dengan imam tetapi pembacaannya salah dikarenakan tadi itu orang tersebut tidak baca tulis ataupun orang tersebut mempunyai cacat lisan, maka boleh diganti dengan kalimat yang mudah, subhanallah, alhamdulillah, dan la ilaha illallah. Karena Al-Fatihah itu adalah syarat diterimanya rakaat, seperti di hadis yang kita sebutkan dari muttafaq alaih dari Abdullah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maka kita cukupkan di sini jawaban yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Wa jazakumullahu khaira. Allah yubarik fikum.